Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Majelis HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, khususnya remaja HKBP Menteng yang mengikuti kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati dan pikiran kita mulai beribadah dengan bernyanyi PW 1 nomor 305, segala puji syukur. Dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan bahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami yang hidup, yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Shout to the Lord. All of my days, I want to praise
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini adalah Galatia 5 ayat 1. Demikian hukum Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai 2, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilangmu tak berjelas, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari PW 3 nomor 284, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta remaja. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta remaja ibadah Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Nama minggunya ialah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Kita bersyukur hari ini telah dilayani oleh pelayan firman Amang Pendeta David F. Siboea MTH Demin, pelayan liturgis Amang Sintua Mangasa Victor Manurung, song leader oleh Eben Sihite, pianis oleh Maria Natania Simarmata, violin oleh Monica Nauli Simarmata, dan pewarta saya sendiri Matius Yagian. Pengumuman mohon disimak ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, minggu depan tanggal 22 Agustus seperti biasa kita akan ada ibadah mulai pukul 8 pagi dengan link Zoom yang sama dan akan di-share ulang sebagai reminder di grup WA atau di grup lain teman-teman. Teman-teman, kami infokan kembali bahwa dalam ibadah minggu virtual ini, persembahan kita akan mengikuti ibadah umum dalam bentuk transfer ke rekening atau melalui QR Code yang akan tertera di layar nanti saat persembahan ya teman-teman. Kita akan merayakan HUT RI pada hari Selasa tanggal 17 Agustus jam 12 siang sampai selesai. Info lengkap akan disampaikan melalui grup WA, Line atau Instagram ya teman-teman. Kami menanti kehadiran teman juga ya. Yang keempat, kita bersyukur untuk teman-teman yang berulang tahun dari rentang tanggal 26 Juli hingga hari ini, yaitu Jivano Butar-Butar tanggal 27 Juli, Alova Silalahi tanggal 2 Agustus, dan Josima Juntak tanggal 8 Agustus. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman dan kiranya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian warta remaja hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 417 ayat 1 dan 3, Rade Situtu Haluaon. Situtu haluaon nanain takut muato Raden naliho haluaon sing halasonon mutokon Pernito di taon Tuhan pasal helosam sasude tumunang paujat ibana sai jakon bakokop nai bakokop pangarehon pasang Tuhan muato ibana luas mangalehon tuho hasonangan tokop sanok sian ho somalua nang sian biar musude sonang nama ona martua makirim tokong surgoi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Salam dan sejahtera untuk kita semua, para remaja dan juga jemaat yang bersama-sama dalam ibadah untuk tanggal minggu ini 15 Agustus 2021. 2 hari lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36 dengan tema Allah memerdekakan. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera untuk remaja dan semua jemaat kita yang di rumah atau dimanapun, dan juga yang ada bersama yang bertugas para remaja untuk ibadah kita hari ini. Shalom. Merdeka, merdeka, merdeka. 76 tahun yang lalu, ungkapan itu selalu bergema di mana-mana, di setiap perjumpaan tempat, di desa berdengung kata, "Merdeka." Saudara-saudara coba bayangkan bagaimana 76 tahun yang lalu kata merdeka itu dari yang tua, muda, anak-anak di mana-mana pun selalu setiap berjumpa, merdeka. Saudara-saudara, memang kemerdekaan itu menjadi dambaan setiap orang. Tidak ada orang yang mau diperbudak, dan tidak ada orang yang senantiasa dikekang oleh apapun. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan hal ini juga kita saudara-saudara, kalau memang Yesus memerdekakan kita dalam nats ini. Saudara-saudara, mungkin kita tahu dalam konteks pada masa Yesus dan orang-orang Yahudi dalam pemerintahan kekuasaan Romawi, mereka memang merindukan kebebasan. Tapi dalam konteks ini yang mau dikatakan kepada kita bukanlah soal kemerdekaan secara politis, tetapi kemerdekaan dari dosa. Karena itu kita bayangkan dulu memang bagaimana orang yang dijajah. Dan itu juga menjadi gambaran kalau kita dijajah oleh dosa, perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Coba bayangkan kalau kita ketemu dengan orang-orang tua kita dulu yang pernah dijajah. Kalau mungkin kita dijajah orang Belanda 346 tahun. Mulai dari tahun 1602 sampai 1942. Mungkin kita belum tahu, ada yang belum lahir di sini semua para remaja, dan saya pun mungkin juga belum lahir karena saya lahir 1957. Dan juga kita lihat bagaimana penjajahan juga Jepang selama 3,5 tahun, dan paling sakit dirasakan oleh orang tua kita, nenek-nenek kita selama 3 tahun. Ada istilah kerja paksa, Rodi, yaitu Romusa. Dan yang pintar-pintar diambil dan dibuang ke luar negeri. Dan bahkan pengambilan semua hasil-hasil rempah dan daya alam. Dan juga ada perbuatan-perbuatan moral kepada wanita-wanita Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sekilas dalam konteks Indonesia yang merdeka. Dan kita sudah 76 tahun menikmati kemerdekaan itu. Bagaimana pejuang-pejuang kita, bagaimana tokoh-tokoh kita, bagaimana bahwa orang-orang yang senantiasa merindukan kemerdekaan pada saat itu. Dan hari ini kita yang menikmati. Dan hari ini para remaja-remaja sudah menikmati pendidikan. Sudah menikmati juga berkat-berkat alam dan semua dari orang-orang tua kita yang juga memperjuangkan kemerdekaan, dan semua juga hasil-hasil bumi sudah kita nikmati, dan karya-karya daripada generasi. Itu merupakan suatu hasil kemerdekaan yang kita nikmati pada saat. Kalau dalam konteks kehidupan kita beragama, konteks kehidupan kita orang beriman, tentu akan kita alami bagaimana memang kalau kita sudah dimerdekakan. Kalau pada masa Yesus bahwa dikatakan, dikira orang Yahudi bahwa mereka akan menerima pembebasan dari penjajahan Romawi yang saat itu memang mereka dijajah. Tapi konteks kehadiran Yesus bukanlah kemerdekaan politis, bukanlah kemerdekaan dari penjajahan yang seperti dirasakan pada saat itu. Tetapi kemerdekaan yang diajarkan, yang dikatakan oleh Yesus adalah kemerdekaan manusia dari belenggu dosa. Supaya manusia itu hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana memang manusia itu hidup tenang, sejahtera dan sukacita bersama-sama seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka ini yang kita lihat, apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan pada saat ini dalam nas ini. Bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Dan sekalipun pada saat itu apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kemerdekaan, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu dengan angkuhnya mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Memang benar mereka tidak pernah dijajah dari segi keturunan Abraham. Tetapi sebenarnya bangsa Israel, orang Yahudi kan juga mengalami penderitaan dan pergumulan akibat daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan bahkan juga mereka berkata, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang menganggap saleh dengan ritual-ritual ibadah, tetapi perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara para remaja, sekarang kita menikmati kemerdekaan. Sekarang kita menikmati kemerdekaan yang seutuhnya, yang sejatinya adalah bahwa kemerdekaan dari dosa. Dan itulah kedatangan Yesus membawa kebebasan supaya kita tidak dibelenggu oleh dosa.
Bagaimana dosa membelenggu kehidupan manusia itu. Bagaimana perilaku kehidupan orang yang berdosa yang senantiasa, bahkan kita lihat itu akibat daripada dosa turun-temurun apa yang dilakukan dari waktu ke waktu. Dalam bahasa sehari-hari yang menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati orang lain, karena dia tidak berperilaku seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin di antara remaja kalau kita lihat mungkin ada istilah kenakalan-kenakalan anak remaja. Ada mungkin tawuran-tawuran. Ada mungkin lempar-lemparan. Ada mungkin yang kita dengar itu antara geng to geng, gang to geng. Sehingga dalam bahasa Batak ganggang, dangadong, hubungan yang satu dengan yang lain. Dan mungkin kita lihat di antara remaja-remaja kalau tidak ikut dia tawuran, kalau dia tidak ikut dengan apa dikatakan remako, remaja kolot. Seolah-olah kalau remaja yang hebat dan perkasa harus ikut-ikutan. Atau istilah pada masa kami kalau enggak merokok itu enggak keren. Kalau masa kami dulu kalau enggak merokok, kalau enggak minum tuak, kalau enggak ini enggak hebat itu. Saya enggak tahu kalau remaja sekarang kalau enggak ikut dengan apa istilah itu dengan begini sabu-sabu enggak tangan apa yang kalau enggak agak gini-gini mungkin enggak dianggap enggak keren. Atau mungkin kalau sisiran-sisiran agak remaja dikatakan begini dulu, wah udah hebat. Kalau sekarang agak begini dia. Supaya agak rambutnya itu kayak misalnya lurus-lurus itu. Sehingga minyak rambut pun harus yang tegang-tegang begini. Hati pun sudah tegang, apalagi rambut sudah tegang, lurus. Adik-adik kami para remaja, ini dalam konteks keberdosaan. Maka kalau dikatakan Yesus datang, memang mereka keturunan anak Abraham, bapak orang percaya, bapaknya orang percaya, neneknya orang percaya, anaknya belum tentu orang yang percaya. Bisa saja remaja berkata, aku percaya, tetapi kurang dipercaya, tidak terpercaya. Bisa saja orang kita setiap minggu kan mengaku, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi tunggu dulu, akan berkata, adakah saudara orang terpercaya dan dipercaya? Apakah saudara orang yang setia dan dipercayai orang tua? Dan saya yakin anak-anak remaja di resort Menteng Jalan Jambu ini dan Menteng Atas Sukapura pasti orang-orang yang terpercaya dan percaya. Amin. Sekalipun tidak berteriak di rumah saya yakin, bilanglah di situ amang pendeta, saya aminkanlah diam-diam. Tapi diam-diam jangan makan hati. Nanti kehilangan hati. Ya coy remaja, amin. Karena itu saudara-saudara kalau Yesus berkata dikatakan bahwa siapa yang tinggal. Bahwa dikatakan memang kalau kamu percaya aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan memang setiap orang yang sudah berbuat dosa pasti hamba dosa karena di dalam hatinya adalah perbuatan dosa. Dari akar pikirannya juga dalam hatinya sekalipun mungkin dia bersandiwara, tetapi sandiwaranya itu ada juga menutupi dosa. Alias dikatakan itu pura-pura baik. Atau mungkin dikatakan itu kalau ketemu dengan orang tua kayaknya malaikat. Tetapi sesudah berbalik dari orang tua dan guru, tanya dulu siapa tahu setan lo. Di rumah bisa malaikat, di depan guru dan orang tua malaikat. Tetapi di balik itu saya nggak tahu apakah setanan. Setan alias narkoba, setan nikmat sesaat, besok sesaat. Setan nikmat sekarang nikmat sekarang, besok sekarat. Karena apa? Godaan si manis. Godaan nikmat sesaat. Godaan akan dia katakan itu jika kamu memang menjadi dikatakan sungguh setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Itu gambaran saudara-saudara kalau kita sudah anak-anak Allah.
Kalau kita sudah menjadi anak orang tua kita, tentu kita akan tinggal bersama dengan orang tua dan akan juga terjalin komunikasi dengan orang tua yang baik. Dan orang tua akan berkata, anakku, kesayanganku, hasian, tondi-tondiku. Nanti tanya bapak apa dan mama apa dikatakan tondi-tondiku. Ungkapan orang Batak itu, hatiku di antara hatiku, hatimu. Sehingga anak juga berkata, bapakku menjadi keteladananku, bapakku menjadi contohku, bapakku menjadi idolaku. Jika kita bersama-sama dengan orang tua, kita tinggal di dalam rumah, kamu bukan hamba. Karena hamba dikatakan tidak tinggal bersama tuannya. Karena apa? Dia hanya pekerja waktu. Dia hanya mengerjakan apa yang dikerjakan, apa yang disuruh. Dan dia tidak menjadi pemilik daripada apa yang dimiliki oleh tuannya. Tetapi kalau anak apa yang dimiliki oleh orang tuanya adalah milik, menjadi milik anaknya. Dan bahkan itu diwariskan. Tapi anak remaja jangan tunggu orang tua dipercepat meninggal supaya banyak warisan. Dosa lo, awas lo, kualat kata istilahnya. Jangan cepat-cepat ya sintua kita ya diduakan orang tuanya. Karena udah tahu ada harta warisan. Ya, hai cowok remaja, amin. Jangan cepat-cepat diduakan orang tuanya kalau ada dikumpulin ada begini. Tapi berdoalah orang tua yang bersama dengan kita panjang umur, sehat. Karena apa yang dikumpulkan orang tua itu milik orang tua adalah milik anak-anaknya. Tapi menjadi suatu pertanyaan tanda kutip. Kalau anaknya kaya, apakah itu otomatis menjadi harta orang tua? Kalau sudah anaknya berkeluarga, apakah sudah otomatis itu harta milik orang tuanya? Nanti ahli hukum yang tanya itu. Siapa tahu Anda kan remaja, siapa mau menjadi ahli hukum? Tapi yang jelas, harta warisan orang tua, harta hak menjadi milik anaknya. Maka kalau dikatakan di sini, jika kamu menjadi memang tinggal di dalam rumah, karena kamu sudah anak. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak yang dimaksudkan di dalam itu adalah Yesus Kristus. Kita sudah dimerdekakan, benar-benar dimerdekakan. Karena itu jauhkanlah dirimu dari segala dosa. Jika kamu dan saya sudah dimerdekakan oleh Yesus, kita sudah dibebaskan dari dosa. Jangan lagi menjadi pelaku-pelaku dosa. Jadilah menjadi pelaku-pelaku kehidupan, berbuahkan hal-hal yang baik. Nanti baca di rumah apa dikatakan itu. Kalau orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan di dalam Filipi 4 ayat 8 itu. Oleh karena itu pikirkanlah segala hal yang baik, yang manis, yang begini. Nanti baca di rumah atau baca sendiri nanti di handphonemu. Pasti ada Filipi 4 ayat 8. Tidak beda dengan Alkitab Amang Pendeta. Tapi selengkapnya supaya ada waktumu merenung, bacalah. Jika kita sudah merdeka, jika kita sudah memperoleh kemerdekaan itu, supaya kita hidup di dalam kemerdekaan itu, yaitu seperti kemerdekaan Indonesia, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu, membangun dan membuat suatu prasarana yang bagus, yang boleh menjadi legasi kepada generasi-generasi. Apa yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin kita dari generasi ke generasi, bahkan pemimpin kita sekarang, apa yang sudah dibangun dalam pengembangan bangsa dan negara kita yang maju, supaya ada dititipkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Sehingga generasi-generasi yang akan datang berkata, ini adalah karya daripada pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Ini adalah titipan-titipan daripada nenek moyang kami, orang tua kami, untuk kami lanjutkan, untuk kami teruskan, untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan, untuk masyarakat lebih banyak, untuk kepentingan banyak orang. Karena itu kemerdekaan itu bukan memikirkan diri kita sendiri. Kemerdekaan itu bukan memikirkan diri kita, tetapi memikirkan untuk banyak orang.
Kalau saya sudah dimerdekakan, kalau saya sudah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebebasan dari dosa, maka saya harus membebaskan orang lagi banyak supaya orang banyak bebas dari dosa, tidak melakukan dosa. Maka jadikan dirimu menjadi contoh, menjadi tauladan. Tunjukkan, hai remaja, keteladanan citramu. Janganlah seorang pun menganggap engkau muda. Janganlah seorang menganggap kau karena kamu masih muda. Jadilah kamu teladan di dalam iman, kasih, dan lain-lain. Dan juga dalam ilmu pengetahuan. Anak-anak Tuhan, warga HKBP Menteng, Jalan Jambu. Bahwa jemaat warga generasi muda para remaja yang patut dicontoh dan diteladani. Amin para remaja. 2 kali aminkan, akulah itu Tuhan, menjadi teladan dan contoh. Jadilah dirimu menjadi teladan dan contoh pejuang-pejuang yang mengisi kemerdekaan, mengisi yang baik-baik untuk masa depan. Sehingga generasi-generasi yang akan datang berkata, remaja-remaja yang dulu memberikan contoh keteladanan, mengisi kemerdekaan itu. Itulah yang kedua, jika kita sudah merdeka dari dosa, jika kita sudah dibebaskan hidup kita dari dosa, maka buahkanlah buah-buah yang baik, yang boleh menjadi contoh keteladanan. Remaja, sekalipun kita masih muda, tetapi boleh menjadi contoh dan teladan dengan ucapanmu, dengan perkataanmu, dengan kehidupanmu, dengan pola pikirmu dan persahabatanmu, dengan komunitasmu melalui WA, melalui Facebook dan kata-kata yang indah, Instagrammu, pakai itu untuk membangun relasi-relasi orang-orang yang sudah merdeka. Orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, jadilah orang-orang yang senantiasa dipakai oleh Tuhan. Karena itu dikatakan, dan kamu tidak lagi hamba. Kamu sudah tinggal bersama-sama dengan di rumah oleh Bapa. Engkau tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Yang ketiga, saudara-saudara, orang-orang yang benar merdeka. Buktinya apa? Berarti tidak ada yang mengikat kita. Tidak ada yang membelenggu kita. Tidak ada yang menjajah kita. Tidak ada yang menekan. Tidak ada yang memeras kita. Tidak ada yang, katakanlah, tidak ada yang menghimpit jiwa kita. Tetapi kita bebas berkarya, bebas berinovasi, bebas berbuat baik dan bertanggung jawab. Jadilah remaja yang bertanggung jawab. Jadilah remaja-remaja yang inovasi, yang kreatif, membangun pertama di antara komunitas remaja, di antara komunitas kita dengan sesama, di mana komunitas mungkin kamu remaja SMP, SMA, dan juga kamu nanti menjalin itu juga nanti dengan sesudah mahasiswa, sesudah bekerja lagi dengan yang lain-lain, yang sudah juga nanti keluarga-keluarga muda, menjadi bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, nanti yang semua, asal jangan kamu mencari yang muda-muda, katanya yang melakukan dosa. Awas lo, jangan nanti lihat pacar orang, lupa pacar sendiri. Lupa lihat istri orang, istilah orang apa, lupa punyanya sendiri. Jangan remaja-remaja yang cari muda-muda. Jadi yang muda, tunjukkan karyamu, tunjukkan inovasimu, tunjukkan kreatifmu, karena kamu benar-benar merdeka. Tidak ada yang menjajah, tidak ada lagi dosa, tidak ada yang mengikat, tidak ada yang menekan. Karena itu sama dengan kemerdekaan kita ini. Kalau Indonesia sudah merdeka, coba kita lihat itu waktu badminton, piala Olimpiade yang ke-76 baru ada emas. Bagaimana kemerdekaan pemimpin kita, pimpinan kita yang ada dikatakan langsung dengan handphone berbicara dari lapangan. Kebanggaan, ya Pak Presiden, terima kasih Pak Presiden. Dengan bangganya kita itu. Saudara-saudara para remaja, kamulah kebanggaan kami. Kebanggaan Tuhan, kebanggaan gereja.
Istilah orang Batak, tondi-tondinya, kesukaan hati orang tua kepada anak-anak remaja. Kamu benar-benar sudah merdeka. Kamu benar-benar sudah ditebus dan diselamatkan dari dosa. Jadilah kita menjadi para remaja yang kreatif, inovatif, membangun komunitas-komunitas yang sehat, membangun kelompok-kelompok yang sehat. Jangan geng-geng yang tidak sehat, jangan menjadi kelompok-kelompok yang membuat huru-hara dan membuat sesuatu yang tidak berkenan. Tapi di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua dan orang masyarakat, tapi jadilah menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran di dalam Yesus, kebenaran di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Kamu telah merdeka. Kita sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Isilah kemerdekaan itu. Kamu sudah lama merdeka dari dosa. Orang tua kita, nenek kita, orang Batak sudah merdeka dari dosa sudah karena datang Injil. Apa yang dibawakan oleh Nommensen itu. Kita pintar, kita bermoral, kita beriman, kita tidak lagi memuja berhala-berhala, percaya dukun-dukun, percaya daripada mistik-mistik, percaya kepada gunung-gunung dan pohon-pohon. Tapi kita percaya kepada Yesus. Karena itu, starting well, mulai dengan baik, processing well, proses hidupmu dengan lebih baik, so finishing well. Berakhir dan kau akhiri segala sesuatu dengan baik pertandinganmu sehingga kamu akan sukses. To be success, prepare yourself. Jika kamu mau sukses, persiapkan dirimu lebih baik dengan kemerdekaan yang daripada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami merdeka dan kami hidup bebas dari dosa, dan kami boleh melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa bebas dan bertanggung jawab sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Secara khusus para remaja yang kreatif, inovatif, remaja-remaja yang menjadi contoh dan teladan di dalam perkataan dan perbuatan, di dalam karya, di dalam studi kami, di dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi contoh. Dan kami boleh menjadi kesukaan Tuhan, kesukaan orang tua kami, kesukaan guru kami. Kami tidak akan terlibat dengan hal-hal yang duniawi yang membuat perseteruan, perpecahan, dan kehuru-haraan di antara remaja. Dan menjauhkan segala bentuk-bentuk tawuran. Tapi kami boleh menjadi remaja-remaja yang senantiasa membangun masa depan kami, membangun diri kami yang lebih baik. Karena itu berkatilah semua jemaat kami dan anak-anak dari sekolah minggu remaja pemuda dan orang tua. Sekalipun dalam proses belajar daripada anak-anak remaja melalui daring, SMP, SMA, dan bahkan mahasiswa dan SD. Kami berdoa Tuhan kesabaran, ketabahan, ketekunan anak-anak kami remaja untuk menuntut ilmu sebagai pintu gerbang untuk menggapai apa yang dicita-citakan para anak-anak kami. Berkati mereka Tuhan dalam proses belajar mengajar pada situasi pandemi COVID ini. Berkati para guru-guru supaya mereka juga tetap di dalam kesabaran dan ketekunan untuk membekali anak-anak kami. Dan juga orang tua dengan kesabaran mendampingi para remaja dalam perkembangan tubuh, perkembangan emosional, perkembangan spiritual daripada anak-anak kami remaja. Supaya mereka bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengharapan yang hanya tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Sama menjadi anak-anak orang tua kami bersama-sama kami dalam rumah. Dan kami menjadi pemilik kewarisan daripada orang tua. Kami telah memiliki warisan kerajaan Allah
yang disediakan bagi kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu dalam situasi pandemi COVID ini. Mungkin ada jemaat kami, para anak sekolah minggu, remaja dan pemuda yang terkapar karena pandemi COVID ini, yang isolasi di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan kepada anak-anak kami remaja dan pemuda dan semua juga di antara jemaat kami. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan kepada anak-anak kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk semua pergumulan kami, pergumulan keluarga, pergumulan jemaat-Mu. Karena mungkin dalam kehidupan dampak pandemi COVID ke dalam sosial ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami semua. Berkatilah orang-orang tua. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam mengisi kemerdekaan sesudah 76 tahun merdeka. Bagaimana kami memang Tuhan tetap merawat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kami. Dan generasi-generasi muda menghayati bagaimana para pejuang-pejuang, para pemimpin-pemimpin kami untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah kami para remaja juga mengisi dan bagaimana kami menghayati kemerdekaan yang sungguh-sungguh kami nikmati setelah 76 tahun. Berkati Tuhan pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet Menteri semua, dan anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan yang duduk di dalam kementerian dan juga untuk mengatasi pergumulan-pergumulan masalah bangsa. Jauhkan dari bangsa dan negara kami ini intoleransi dan radikalisme dan bentuk-bentuk yang membuat perpecahan dan yang membuat sesuatu kegaduhan-kegaduhan yang tidak pada jalannya. Engkau Tuhan yang membuka hati daripada setiap kami supaya kami tetap menjaga dan merawat keutuhan kebersamaan kami yang berbeda suku, berbeda agama. Tetapi iman dan percaya kami mengajarkan kami supaya kami hidup di dalam kasih, hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam persaudaraan, hidup di dalam saling menerima dan saling mengasihi satu sama lain. Biarlah para remaja kami, anak-anak Tuhan, para pemuda-pemuda HKBP, secara khusus untuk HKBP Menteng, Resort Menteng ini, kami boleh menjadi contoh dan teladan para remaja HKBP. Sehingga anak-anak kami ini menjadi kesukaan Tuhan, kesukaan orang tua. Sehingga mulai sejak dini mereka sudah memperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan para remaja, pemain musik, dan song leader para remaja, dan juga yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dari sekarang, dari mulai dini, mereka sudah mempersiapkan ikut menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pemain musik, song leader dan warta. Dan ikut juga dalam IT, berkati Tuhan. Supaya anak-anak kami remaja ini dimulai dari sekarang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Terpujilah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan
tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada jemaat yang kami kasihi yang di rumah, terutama kepada secara khusus untuk remaja dan pemuda, dan juga mungkin jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah untuk hari Minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, semangat tetap sukacita. Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut